Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada zuhur ini di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan amalan-amalan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah zuhur berjamaah. Qafila rahimakumullah, berjamaah ke masjid 5 waktu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Sebuah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal terbaik insyaallah. Qafila rahimakumullah. Pada kesempatan ini pada zuhur, izinkan kami ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di Jazirah Arab, yaitu seorang tokoh yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang raja di Jazirah Arab yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i bukan orang biasa. Adi bin Hatim At-Ta'i adalah seorang raja dan bukan beragama Islam. Dan dia adalah orang yang benci sangat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia merasa keberadaan Nabi Muhammad SAW mengancam posisinya sebagai raja, sehingga dia menjadikan Nabi itu sebagai kompetitor bagi dirinya. Terniatlah dalam hatinya ingin ketemu dengan Muhammad, maka dia siapkan semua pasukannya, dayang-dayangnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Rasulullah, semua para sahabat berdiri di masjid, karena pada saat itu Rasulullah sedang memberikan pembinaan, kajian kepada para sahabat. Ketika para sahabat menyaksikan ada Adi bin Hatim At-Ta'i di luar masjid, maka para sahabat menghalangi Rasulullah agar tidak bisa ketemu dengan Rasulullah, karena mereka tahu bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i ini benci kepada Nabi. Tapi Nabi tidak mengindahkan itu. Nabi keluar masjid dan menemui Adi bin Hatim At-Ta'i, kemudian memeluknya dengan pelukan yang hangat rasa cinta. Sehingga yuhafil rahimakumullah, terbetik dalam hati Adi bin Hatim At-Ta'i pada saat itu, ingat sekali lagi, dia bukan beragama Islam. Apa yang terbetik dalam hatinya? Demi Allah, sesungguhnya ini bukan sikap seorang raja. Karena raja yang dirasakan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i itu adalah dilayani, bukan melayani. Tapi Rasulullah SAW memperlihatkan akhlaknya yang mulia. Beliau melayani Adi bin Hatim At-Ta'i, walaupun Nabi tahu Adi bin Hatim At-Ta'i ini benci kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Adi bin Hatim At-Ta'i berkunjung ke rumah Nabi. Di perjalanan tiba-tiba ada terdengar suara yang memanggil nama Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kemudian Nabi menoleh ke belakang, ternyata ada seorang wanita yang tua renta, yang tidak punya status sosial di masyarakat, bukan siapa-siapa. Dan Nabi menemuinya dan menengadahkan telinganya di dekat mulut wanita tersebut. Setelah semua hajat wanita ini disampaikan, maka Rasulullah kembali lagi menemui Adi bin Hatim At-Ta'i. Apa yang terjadi, ikhwafillah? Terbetik kembali dalam hati Adi bin Hatim At-Ta'i, demi Allah, sesungguhnya ini bukan sikap seorang raja. Bukan sikap seorang raja. Karena raja itu, apa yang ada di pikiran Adi bin Hatim At-Ta'i? Dia dilayani, bukan melayani. Sesampai di rumah Rasulullah SAW, Rasul hanya mempunyai satu tempat duduk yang terbuat dari pelepah kurma.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menarik Adi bin Hatim At-Tai dan menyuruhnya duduk di tempat duduk Rasulullah. Sehingga Adi bin Hatim At-Tai merasa segan, tidak mau. Tapi Rasulullah tidak basa-basi. Akhirnya Adi bin Hatim At-Tai duduk. Kenapa? Karena Rasulullah memuliakan tamu. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. 3 kejadian selama perjalanan Rasulullah sampai ke rumahnya. Adi bin Hatim At-Tai berpikir, sehingga pada malam itu ikhwafillah rahimakumullah, bergejolak di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Malam itu dia datangi Muhammad, dia datangi Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Ternyata malam itu dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, perlu kita garis bawahi bahwasanya Adi bin Hatim At-Tai ini adalah seorang raja yang benci kepada Rasulullah dan hendak ingin mencelakai Rasulullah. Satu lagi, bahwa Adi bin Hatim At-Tai ini adalah orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tetap melayaninya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah mendakwakan Islam kepada Adi bin Hatim At-Tai. Tidak pernah mendakwakan Al-Quran, tidak pernah mendakwakan hadis, tidak pernah mengangkat pedang. Tapi Nabi SAW hanya memperlihatkan akhlaknya yang mulia, sehingga menyebabkan hati Adi bin Hatim At-Tai bergejolak dan terbuka hatinya, tergugah hatinya, dan sehingga dia menyatakan syahadat pada saat itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Fenomena saat ini yang terjadi adalah banyak di kalangan kita hanya karena perbedaan partai, hanya karena perbedaan pemahaman dalam memahami ilmu agama, kita sudah tidak mau lagi tegur sapa. Kita sudah tidak mau lagi saling senyum, mengucapkan salam, hanya karena perbedaan pemahaman di dunia saja. Perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan pemahaman terhadap Islam, perbedaan organisasi, perbedaan partai, yang menyebabkan kita terpisah, yang menyebabkan kita tidak mau lagi tegur sapa, tidak mau lagi mengucapkan salam, tidak mau lagi senyum sesama kita. Padahal kita telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman bagi kita. Inilah pelajaran yang kita ambil. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus kepada kami sendiri yang menyampaikan. Yang terpenting adalah kita berusaha menjadi yang terbaik dengan ikhtiar dan doa. Andai kata kita tidak mampu menjadi atau mencontoh Rasulullah seutuhnya, tapi setidaknya kita berusaha untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tentunya bagi kami sendiri yang menyampaikan, saling mendoakan agar kita menjadi orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.